Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Fauzi dari perwakilan kelompok 3 dari mata kuliah Pemrograman Web Dasar kelas R5Y. Kelompok kami ditugaskan untuk membuat web yang bertemakan Sistem Informasi Data Kependudukan tingkat RT/RW. Di sini saya ditemankan dengan teman-teman kelompok saya beserta NPM-nya. Ada Shandika Syahril, Nugraha Yuda, Ananda Khairu Fadli, Cikal Febrianto, Randy Irzawan, dan Ibnu Hajar. Web tentang sistem data kependudukan ini, web ini digunakan untuk mencatat data sekaligus kegiatan warga. Yang bisa kita lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke penjelasan input dan outputnya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hajar Al-Hayatami. Di sini saya akan menjelaskan halaman login pada sistem data kependudukan. Halaman login berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengguna yang telah terdaftar untuk mengakses sistem secara aman. Pengguna diminta memasukkan username dan password sesuai dengan data yang telah terdaftar. Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan data kependudukan agar hanya dapat bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya proses login, kerahasiaan, keakuratan, serta integritas data penduduk dapat terjamin, sehingga layanan kependudukan dapat berjalan secara efektif dan terpercaya. Berikut adalah contoh pemrograman HTML. Pada codingan ini digunakan elemen form yang berfungsi untuk menampung data input dari pengguna. Di dalam form tersebut terdapat beberapa input field, yaitu untuk memasukkan username dan password. Setiap input diberikan atribut type yang sesuai seperti teks untuk username dan password. Setiap input diberikan atribut type yang sesuai seperti teks, username, dan password untuk kata sandi agar data yang dimasukkan lebih aman. Selain itu, terdapat tombol submit yang berfungsi untuk mengirimkan data login ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Dan berikut juga ada codingan CSS-nya. Pada codingan CSS ini dilakukan pengaturan terhadap warna, ukuran, dan font. Font kita memakai Sego UI, serta jarak antar elemen agar tampilan halaman ini terlihat konsisten. CSS juga digunakan untuk mengatur posisi form login seperti peletakan di tengah halaman sehingga memudahkan pengguna saat melakukan login. Selain itu, pengaturan pada tombol login dibuat agar terlihat lebih jelas dan responsif ketika diarahkan oleh kursor sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Kita akan membahas ke menu tampilan dashboard. Di dashboard sistem informasi kependudukan ini menjadi pusat kendali dari dan ringkasan data warga di wilayah RT/RW kita. Ya, tujuan kita dalam memahami dua hal, dari mana data ini berasal dan apa arti angka-angkanya disajikan. Sebelum kita masuk ke angkanya, angka sini, mari kita lihat dulu ke strukturnya. Ya, di sebelah kiri ini terdapat sidebar. Ya, sidebar ini yang berfungsi sebagai navigasi utama. Kalian bisa melihat menu seperti data warga, tempat kita buat menginput data warganya tersebut, kegiatan pengumuman, dan juga ada laporan RT/RW. Tempat di mana kita bisa mencetak hasil akhir. Saat ini kita berada di tampilan menu dashboard. Okay. Lanjut kita ke angka-angka dashboard ini. Sekarang kita masuk ke yang tampilan total warga dan jumlah kakak jumlah LT-nya itu. Untuk file HTML-nya itu seperti ini. Ya, di sini kita masukkan total warga yang bisa kita input berapapun, terus ada jumlah kakak dan juga jumlah RT. Yang tampilan CSS-nya juga seperti ini. Nah, jadi kita mengisi grid-gridnya, mulai dari padding, border radius, box shadow, dan lain-lainnya. Dan juga ada background dari si tampilan si total warga, jumlah kakak, dan jumlah RT-nya di per icon-iconnya. Lanjut kita ke statistik penduduk. Ya, statistik penduduk kita menulis coding ini juga di sini.
kita ada statistik penduduk, jenis kelamin, yang nanti akan terjadi tampilannya seperti ini. Juga ada tampilan CSS-nya. Ya, bisa cari di sini untuk statistik penduduk dia pakai content grid atau card ya. Nah, dari background, padding, border radius, dan lain-lain. Yang terjadilah untuk gendernya laki-laki itu 230 dan perempuannya 222 kategori usia A90 R, rata-rata umurnya ada 32 tahun. Lanjut kita ke statistik RW. Statistik RW untuk codingan HTML kita ada di content card juga. Dia berarti di judul H3-nya statistik RW ya. Bisa dilihat di sini. Script aktif, script. CS. Dashboard CSS-nya seperti ini. Template H3. Batch, heading. Perkenalkan, saya Sandika. Di sini saya mau ngejelasin bagian data warga yang HTML. Dimulai dari main content. Di sini ada kelas header yang isinya itu ada tulisan data warga, kelola data kependudukan warga RT RW. Tampilnya di sini. Terus bagian statistik card ada kelas stat card. Kelas stat card itu yang kotak-kotak ini nih. Kalau yang kelas stat info ini buat nampilin teks yang ini. Jadi kalau diubah bakal berubah di tampilannya. Nah, jadi 348. Berubah lagi jadi 248. Ini juga sama semuanya stat card. Kalau kelas stat icon green ini buat yang emoticon gini. Bagian tabel data warga, daftar warga terdaftar. Bagian yang di sini. Bagian search dan filter. Kelas search filter itu yang ini 2. Kalau search box yang ini. Nah, yang kelas filter group itu ada 2 yang tadi. Yang pertama buat nampilin RT, yang kedua jenis kelamin di sini. Jadi kalau di sini dirubah RW 11, di sini berubah jadi RT 1 RW 11. Ini dibalikin lagi. Sama di sini juga ada jenis kelamin. Yang ini. Lalu ke bagian table. Table container itu yang ini semua nih. Jadi buat yang ininya nomor, nama lengkap ada di bagian sini. Terus ini buat data-datanya. Lalu ke pagination
pagination ini button yang di sini. Jadi kalau ditambahin nah, jadi ada angka 4-nya. Lalu ada form input data warga. Kelas konten card ini di bagian sini semuanya. Nah, kelas required ini berarti dia harus diisi. Jadi kalau nggak diisi nggak bisa diinput. Nah, jadi kayak gini. Terus sama max length. Ini kan di setting jadi 16. Jadi di sini cuman bisa nginput 16 digit. Jadi kalau cuman 5 dia jadi cuma 5 doang. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini juga yang jenis kelamin required. Semuanya juga required. Nah, di sini pendidikan terakhir pakai option. Ini jadi kayak gini. Nah, kalau yang alamat lengkap ini dia pakainya text area. Yang ini. Nah, ini yang form group bagian RT, max length-nya 3, yang tadi kan 16. Jadi ini cuma 3 doang. Terakhir kelas form action bagian button di sini. Oke, saya Nugraha Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan untuk CSS-nya bagian data warga. Yang pertama ada untuk card ini sebelah sini. Bagian ini tuh ada di sebelah sini. Jadi misalkan kita mau ganti paddingnya atau jaraknya, misalkan kita ganti jadi 50. Nah, dia kotaknya ini akan lebih luas. Dan kalau gap itu antara si icon sama si teks. Misalkan kita mau pakai yang 5 pixel. Nah, dia jaraknya menipis kan. Terus sekarang ada di bagian table. Untuk bagian tabelnya itu ada di sebelah sini ya. Untuk khususnya yang bagian sini itu ada di sebelah sini. Jadi misalkan kita ganti teksnya, teks line-nya kita taruh left, dia akan pindah. Jadi teksnya akan ke sebelah kiri. Dan untuk warna fontnya itu ada di sebelah sini. Misalkan kita mau ganti warna blue, nah dia akan berubah warnanya.
tapi khusus bagian atasnya aja ya, karena kita di bagian TH-nya aja di sini. Dan untuk isi-isinya, terutama di bagian jenis kelamin ini berwarna biru dan perempuan berwarna merah, itu ada di bagian sini, ada di bagian batch male ini. Jadi ini kan pas bagian laki-laki ini backgroundnya berwarna biru muda ya. Nah kalau warna fontnya dia warna biru tua, ada di sini di batch male ini. Begitu juga perempuan ada di batch female ini. Dan untuk tombol aksinya itu ada di sini, di button edit. Jadi dia buat setting warnanya di button edit ini untuk khusus yang edit ya. Kalau untuk yang button hapus ini dia ada di bagian sebelah sini. Dan untuk form-formnya nih, untuk segini CSS-nya itu ada di sebelah sini form. Di sini nih. Sampai sini. Dan untuk bagian input-inputnya atau text area nih yang kotak gede ini ada di sini. Dan untuk tombol simpan data atau logo cancelnya itu ada di sebelah sini. Nih. Untuk button simpan data itu ada di sebelah sini di button submit. Ini backgroundnya, ini font colornya, ada font size-nya juga. Begitu juga ada untuk button batal ini ada di sebelah sini. Ya, di sini saya menjelaskan tentang kegiatan. Kegiatan itu dimulai dari sini sampai sini guys. Dan itu menampilkan nih dari tambah kegiatan ini sampai sini. Misalkan kita menambahkan sini, tambahkan RRR. Sininya kita coba, di sini menampilkan RRR-nya. Dan misalkan kalau kita hapus ininya, kita ubah lagi bisa, gitu ya guys ya. Dan dashboardnya itu dimulai dari sini. Dashboardnya itu di sini guys ya. Dan kegiatan ini ya, kita coba hasilnya itu jadi ini guys ya, tambah kegiatan, tampilkan tambah kegiatan. Oke. Dan daftar kegiatannya itu, kuliah bakti bulanan, rapat koordinasi RT RW, senam bersama. Itu di kodenya itu ada di sini. Nah ini guys, dimulai dari sini, sampai sini. Oke, itu menampilkan ini kerja bakti bulanan, rapat koordinasi RT RW, dan senam bersama. Dan tanpa pengumuman baru itu kodenya itu seperti ini. Nih guys ya, tambahannya itu di sini formnya, dari sini sampai sini ya guys, penambahannya. Dan menampilkan nih, menampilkan ini. Dan di sini ada pengumuman itu dari sini sampai sini.
itu menampilkan pengumuman resmi, itu pembayaran iuran wajib, pendataan warga baru, pemadaman listrik terjadwal. Sekiranya dari saya itu saja. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan halaman laporan RT/RW yang merupakan bagian dari sistem data kependudukan berbasis web. Halaman ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data warga, menambahkan laporan baru, serta melihat rekap laporan RT dan RW dalam bentuk tabel. Bentuknya itu seperti ini webnya, tampilannya. Jadi di sini kita akan lihat HTML. HTML itu seperti ini. Di bagian main konten itu menampilkan laporan RT/RW serta tulisan rekap data bulanan dan aktivitas lingkungan. Nah, itu di bagian di sini. Lalu untuk di bagian sininya, ya, yang kartu ini, total warga, jumlah kakak, RT aktif dan kegiatan bulanan, itu ada di bagian summary, di bagian sini. Jadi di sini tampilin di sini total warganya. Lalu ke bagian tambah laporan baru. Di sini ada periodenya kapan, kita milih di sini, jumlah warganya, RT RW-nya, status serta jenis laporannya. Lalu HTML-nya itu di bagian form tambah data. Datanya itu dari HTML ini. Ya, pokoknya kesinilah ya. Lalu lanjutnya ada di bagian tabel. Di sini tabel untuk merekap laporan RT sama RW. Di sini data-datanya ditampilin semua. Ya, di sini bisa buat hapus, statusnya, jumlahnya, jenisnya, periodenya. Di sini itu buat HTML-nya. Sama di sini juga sekalian nama buat catatan tambahannya nih. Catatan tambahannya itu yang buat di bagian sini, bagian paling bawahnya. Lalu selanjutnya kita ada di CSS-nya. Di sini buat kayak bajunya lah bisa dibilang. Di sini kita mulai di bagian summary atau main content. Main content ini buat yang bagian di awalnya nih ya. Di sininya nih, buat di bagian laporan RT RW-nya. Sini ngejelasin di sini. Jadi tinggal diganti-ganti aja nih, kayak 300px. Tunggu. Jadi begini ya, jadi berubah tampilannya. Terus kalau di ini lagi, bakal begini lagi ya. Itu bagiannya. Pokoknya di bagian dari ini. Terus di bagian cut-nya itu, coba di bagian sini kita ini. Nah, cut-nya itu berfungsi buat di sininya nih, buat tampilan di sini biar rapih. Jadi kita ubah lagi. Nah, sini. Di sini ya pokoknya cut itu dari sini. Terus kita ke tabel. Ya pokoknya nih tabel. Jadi fungsinya tabel itu buat contohnya kayak di sini kita ganti. Nah, sininya nih apa jadi berubah. Buat di bagian rekap laporan RT RW-nya. Terus kita balik lagi, kita benerin lagi. Salah. Sini. Nah, jadi biar bener lagi. Lanjutnya kita ke bagian summary box. Summary box itu dimulai dari codingan di awal ini sampai ke
sini ya. Nah, sini buat gridnya, buat boxnya, buat title-nya, sama value-nya. Sini ya pokoknya bagiannya. Lalu di bagian form tambah data, ini CSS buat mengatur tampilan di form tambah datanya. Sini nih pokoknya. Lalu ke ada form action button, ada form input fokusnya buat nampilin warnanya, button primary, button delete buat warna tombol-tombolnya, sama sekalian buat sininya. Ya, kira-kira penjelasannya kayak begitu aja ya. Saya juga Febrianto ingin menjelaskan tentang kritik dan saran. Nah, di sini ada bagian nama, kategori, isi kritik atau saran. Lalu ada daftar kritiknya, yaitu lampu jalan mati, usulan tempat sampah baru, dan kegiatan olahraga rutin. Lanjut ke kritik saran CSS-nya, ada margin, padding, boxing, body, sidebar header, logo dashboard, menu item, user section, dan user info. Selanjutnya yaitu ada kritik saran HTML. Nah, di sini ada name, lalu kritik dan saran sistem RT atau RW, lalu ada kelas itu ada logo dashboard, kelas menu yaitu ada data warga, kegiatan, laporan, dan kritik saran. Nah, main content yaitu ada input group, dan terakhir daftar kritik dan saran, yaitu ada feedback item, feedback title, feedback date, dan feedback text. Cukup sekian, terima kasih. Balik lagi sama saya Nugraha Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hosting ya. Di sini hostingnya menggunakan akun GitHub saya di repository PWD Vina kelompok 3. Jadi untuk deploy publiknya ada link ini yudapratama99.github.io/PWD Vina kelompok 3. Ini untuk yang misalkan nggak keblokir, karena kalau yang PWD pakai yang Vercel ini terkadang ada beberapa browser yang menganggap situs berbahaya. Jadi saya buat dua, yang buat Vercel sama yang dari GitHub-nya. Sekian, terima kasih.